Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mata kuliah tentang Artificial Intelligence. Pada kali ini kita fokus kepada struktur agen. Tugas AI adalah merancang satu program agen yang mengimplementasikan fungsi agen, pemetaan dari persepsi ke tindakan. Yang kedua, arsitektur agen. Program ini akan berjalan pada semacam perangkat komputasi dengan sensor fisik dan aktuator. Struktur agen. Ada 5 jenis dasar program agen yang mewujudkan prinsip-prinsip yang mendasari hampir semua sistem cerdas. Yang pertama, agen refleks sederhana. Kedua, agen refleks berbasis model. Yang ketiga, agen berbasis tujuan. Keempat, agen berbasis utilitas. Dan kelima, agen berbasis pengalaman. Yang pertama adalah simple reflex agent atau agen refleks sederhana. Agen refleks sederhana merupakan agen yang paling sederhana karena dia hanya menerapkan teknik kondisi aksi. Jadi, jika terjadi suatu kondisi tertentu, maka agen akan secara sederhana memberikan aksi tertentu. Dalam hal ini, saya membuat contoh smart home. Agennya adalah smart lamp, di mana sensor akan mendeteksi keberadaan manusia di dalam ruangan. Jika ada manusia atau tidak ada manusia di dalam ruangan, maka sistem saklar otomatis akan mematikan atau menghidupkan lampu. Yang kedua adalah model based reflex agent. Agen refleks berbasis model. Agen refleks sederhana dapat melakukan tindakannya dengan baik jika lingkungan yang memberikan kesan tidak berubah-ubah. Misalkan untuk kasus agen pengendara taksi, agen tersebut hanya dapat menerima kesan dari mobil dengan model terbaru saja. Jika ada mobil dengan model lama, agen tersebut tidak dapat menerima kesannya, sehingga agen tersebut tidak melakukan tindakan pengereman. Pada kasus ini dibutuhkan agen refleks berbasis model yang dapat terus melakukan pelacakan terhadap lingkungan sehingga lingkungan dapat dikesan dengan baik. Agen ini akan menambahkan suatu model tentang dunia, yaitu pengetahuan tentang bagaimana dunianya bekerja. Jadi, agen refleks berbasis model ini menjaga keadaan dunianya menggunakan model internal, kemudian memilih tindakan seperti agen refleks sederhana. Dalam hal ini, saya mengambil contoh adalah smart investment. Sensor akan mendeteksi bagaimana fundamental perusahaan tersebut, apakah perusahaan profit, bagaimana kondisi hutang, tata kelola perusahaan tersebut, kemudian penjualan, serta alur kas, dan teknikal pergerakan harga saham. Kemudian, sensor juga akan menanyakan bagaimana keadaan makroekonomi dalam artian inflasi, kemudian produk domestik bruto, hutang negara, nilai tukar uang. Akibat dari aksi ini, maka investasi akan maksimal atau menghasilkan profit. Jika kondisi memenuhi baik fundamental, teknikal, dan ekonomi makro dalam artian positif, maka kita akan membeli saham perusahaan. Yang ketiga adalah goal-based agent atau goal berbasis sasaran. Pengetahuan agen akan keseluruhan keadaan pada lingkungan tidak selalu cukup. Suatu agen tertentu harus diberikan informasi tentang tujuan yang merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh agen. Dengan demikian, agen akan bekerja hingga mencapai tujuannya. Pencarian dan perencanaan adalah dua deretan pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan agen. Agen refleks berbasis tujuan ini menambahkan informasi tentang tujuan tersebut. Contohnya adalah transportasi online. Agennya adalah smart order. Pertama, sistem atau order akan memproses order yang masuk. Kemudian melalui algoritma yang telah dirancang, sistem akan membandingkan beberapa kriteria yang akan dipilih untuk menentukan driver.
Beberapa kriteria yang dibandingkan adalah jarak, lalu lintas atau kondisi lalu lintas, dan kinerja driver. Melalui database yang dimiliki oleh sistem, kriteria tersebut dianalisis untuk menemukan driver terbaik. Yang keempat adalah utility based agent atau agen berbasis tujuan. Pencapaian tujuan pada agen tidak cukup untuk menghasilkan agen dengan tingkah laku berkualitas tinggi. Sebagai contoh, untuk agen pengendara taksi, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh agen sehingga dapat mencapai tempat tujuan. Namun ada yang lebih cepat, lebih aman, atau lebih murah dari yang lainnya. Agen refleks berbasis tujuan tidak membedakan keadaan yang bagus dengan keadaan yang tidak bagus untuk agen. Pada agen refleks berbasis kegunaan ini, memikirkan kondisi yang bagus untuk agen sehingga agen dapat melakukan tugasnya jauh lebih baik. Contoh utility based agent dalam hal ini melanjutkan dari agent yang sebelumnya, yaitu di mana sistem atau sensor akan memproses order yang masuk, kemudian melalui algoritma yang telah dirancang, sistem akan membandingkan beberapa kriteria dalam menentukan driver yang akan dipilih. Yang dibandingkan adalah jarak, lalu lintas, dan kinerja driver. Selain itu, untuk memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan, sistem akan menambahkan kriteria seperti kondisi kendaraan yang baik. Sistem akan mengirimkan driver yang sesuai dengan keinginan pelanggan yang bertujuan untuk kepuasan terhadap pelanggan. Yang terakhir adalah learning agent atau agent berbasis pengalaman. Learning agent belajar dari pengalaman, meningkatkan kinerja bertanggung jawab untuk membuat perbaikan. Elemen kinerja bertanggung jawab untuk memilih tindakan eksternal, kritikus, memberikan umpan balik tentang bagaimana agen bekerja. Untuk contoh yang learning agent atau agent berbasis pengalaman, berdasarkan pengalaman sistem dalam pengelolaan order, diambil salah satu contoh kritis seperti penyelesaian order yang tidak efektif. Sistem akan menganalisis beberapa kemungkinan dari kondisi kritis tersebut, yaitu pemilihan rute dengan jarak yang relatif jauh dan kondisi lalu lintas yang tidak kondusif. Kemungkinan-kemungkinan tersebut setelah dianalisis oleh sistem akan menjadi bahan pembelajaran oleh sistem sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Hasil pembelajaran oleh sistem tersebut akan dirumuskan menjadi basis pengetahuan baru yang akan ditambahkan dan atau diperbaiki dalam fitur sistem. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.